Sekarang valuasi dari Doraemon penjualannya itu mungkin setara sama Freeport. Doraemon. Doraemon doang di satu judul. Satu judul tuh. Dari awal dia ada sampai sekarang dari pendapatan merchandise di seluruh dunia ya. Merchandise apa sejajar sama sumber daya alam yang akan habis nanti. Selamat datang kembali ke Bertahan di Industri teman-teman, dan bintang tamu kali ini dia adalah salah satu orang yang mempopulerkan YouTube di Indonesia. Jadi generasi awal-awal, tapi sekarang sudah tidak lagi nge-YouTube, dia langsung konten. Lu jadi apa nih Bray sekarang kontennya ini Bray? Fokusnya kemana nih sekarang kalau sekarang? Film, tanya orang film. Film terus Series. Tapi YouTube juga masih sih kalau ada brand masuk. Brand masuk. Tapi kan lu kalau mungkin pernah di interview sama Jovi Andovi kan sebenarnya. Jovi Andovi itu dulu sudah pernah nge-podcast yang bareng lu, terus habis itu masih ada Rando tuh di interview sama Jovi Andovi. Sebenarnya Jovi Andovi kalau diterusin nge-YouTube dia podcaster pertama loh di Indonesia. Sebelum waktu itu ya. Iya karena kan Iya kan dia interview orang itu cuma maksudnya yang fokus yang interview YouTuber kayak gitu kan cuma baru dia pertama. Gue bilang tuh pas di roasting Skinny, kalian tuh yang pertama loh, bukan Om Deddy tuh yang mulai begitu tuh. Tapi lu aja berhenti gitu. Udah lu bintang tamunya, mungkin di situ lu ditanya lah soal kenapa berhenti YouTube gitu. Nah mungkin kalau bukan berhenti YouTube ya, maksudnya kenapa udah jarang upload. Mungkin netizen ada yang penonton gue mungkin yang nggak tahu nih ceritanya gimana. Mungkin lu cerita dikit lagi Bay, kenapa sih dulu sempat stop YouTube gitu? Kenapa Bay? Karena kepuasan dalam berkarya sih Mal. Karena kalau misalnya nge-YouTube itu kayak ya itu puas berkaryanya. Ketika ngerasain film dan ketika film itu jadi ditonton orang banyak itu kayak jadi tergiurakan itu dan akhirnya terus di situ. Nah kalau misalnya fokusnya ke situ kan YouTube akhirnya nggak keurus nih gitu. Sebenarnya lagi mikirin cara sih supaya kedepannya itu bukan melulu harus otaknya di akunya gitu loh. Harus ada tim kreatif yang terus-terusan bikin ide dan aku hanya mampir mungkin sebagai supervisi. Iya supervisi, terus di situ juga udah muter sendiri gitu. Udah mikir ke situ juga sih. Oh berarti lu tipikal orang ini gak sih yang kayak udah mengeksplorasi bidang ini udah capek akhirnya lu ketemu bidang baru lagi lu suka lagi lu tinggalkan yang lama, apa tipikal yang kayak gitu enggak? Bukan tinggalkan yang lama tapi berupaya untuk bagaimana biar yang lama ini juga bisa diperbaikin biar lebih enak sistemnya gitu loh. Oke. Karena lu tuh termasuk pionir juga tuh di bidang per-YouTubean ya, Bay, apalagi untuk Jawa-Jawaan Timur ini ya. Lu tuh termasuk pionir banget, makanya begitu lu bikin Yowis Band, itu tuh udah yang gua sama teman-teman YouTube yang lain dan anak-anak komika siapapun itu, kita udah kayak Bayu Skak mah udah megang Jawa Timur banget, udah pasti pasar Jawa dia yang pegang, udah segitunya. Begitu Yowis Band meledak, penontonnya banyak, kita udah yang gak heran gitu, yang kayak ya memang itu pasarnya Bayu Skak gitu. Begitu lu udah stop YouTube itu kan banyak banget netizen yang mempertanyakan yang kayak kenapa Mas Bay, apa sih manggilnya biasanya lu? Iya, Mas Bay ya? Ya kenapa stop? Karena kan lu awalnya dari situ. Cuma tadi lu bilang karena lu udah ketemu film dan akhirnya lu udah kayak lu nggak mau jadi main pro udah nggak mau ya kalau bisa supervisi aja, takut nggak kehandle. Jadi alasannya sejauh ini itu ya. Iya. Oke. Itu doang sih, bukan berarti langsung dilepas gitu, enggak. Enggak, tapi masih ada kalau kecuali ada brand. Itu doang. Cuma memang kalau dunia bedanya kalau lu sewaktu dulu ngerjain YouTube sama sekarang bikin film sendiri gitu, Bay, apa yang paling lu rasakan challenge-nya apa gitu? Keluhnya gitu. Ya, terpaut kalau misalnya YouTube kan hanya 10 menit, 15 menit videonya ya kan. Kalau film kan tanggung jawab yang sangatlah besar sekali gitu. Iya. Dan kalau aku sukanya itu karena belakangan ini kan aku kan udah nggak sendirian lagi nih Mal. Kayak dulu kan di Jakarta kayak sendirian, anak dari Kota Malang gitu ya, merantau ke sini gitu. Lama kelamaan kok ya harus upaya apa yang bisa dioptimalkan agar visinya ini tercapai gitu loh. Visiku yang pinginku apa gitu tercapai. Nah, belakangan ini udah dapat 2 tahun ini aku berentitas akhirnya.
berentitas dan dengan beberapa partner yang juga punya visi yang sama pula, yaitu juga pengen nge-push kedaerahan gitu-gitu. Maksudnya the power of localism lah ya, lokal konten. Hyperlokal itu agar juga bisa menggaung yang dinikmati sebanyak-banyaknya masyarakat baik nasional maupun internasional gitu. Nah, dengan begitu menikmati setiap prosesnya itu adalah pembentukan IP. Karena sekarang itu lihatnya adalah dari sudut pandang ya intellectual property gitu loh. Jadi nggak bikin judul, bikin karya itu nggak semata-mata cuman karya yang setelah itu booming ya udah setelah itu lewat gitu. Tapi kalau misalnya kita mikirnya IP kayak Yowis Band gitu, itu intellectual property Yowis Band itu akan terus derivatifnya turun. Jadi setelah film selesai, brand akan Yowis Band itu masih melekat dan bisa kemana-mana. Kami pun juga diundang manggung kemana-mana itu menjadi live gitu loh. Itu kan itu udah dipikirkan, itu kan intellectual property akan Yowis Band dan turunannya adalah sampai kami brandnya itu punya nilai jual akhirnya bisa dikolaborasikan dengan salah satu brand clothingan Freddy Killer dan nah itu punya nilai ekonomi lagi. Jadi terus digebleng menjadi komik lah. Jadi terus gitu loh. Nah, aku belakangan ini sangatlah mendalami IP ini, bisnis IP dan segala macam sehingga nah itu enjoy di situ sehingga ya itu tadi kayak YouTube, waduh YouTube jadinya kacau nih gitu. Nah sembari kesini sembari juga mikirin kayak gimana caranya buat YouTube juga harus ke depan harus punya sistem yang bagus. Nah entitas itu ini tadi yang jadi kuncinya nanti gitu loh. Iya tapi menarik tuh Bay soal IP tuh Bay karena banyak orang juga termasuk gua masalah pemahaman IP ini belum sampai di titik lo mungkin ya. Mungkin lu bisa sharing sedikit gak sih Bay, maksudnya gimana sih dari proses penciptaan karyanya sampai lu akhirnya udah punya kekayaan intelektualnya, maksudnya udah punya IP-nya, terus sampai akhirnya si IP rights ini udah bisa di dalam tanda kutip kasarnya itu bahasa negatifnya si satu IP ini sudah bisa dipretelin atau enggak gini deh, udah bisa diperkosa lah secara nggak langsung gitu bahasa kasarnya ya. Jadi udah bisa dijadiin apa itu gimana sih proses kreatifnya gitu Bay? Jadi di awal kalau misalnya kami itu ada jadi nggak yang langsung kita buat yang gede sekalian gitu loh. Kita buat namanya MVP, minimum viable product. Jadi nggak yang langsung memperkenalkannya ke masyarakat langsung nih gitu. Berawal dari logonya dulu keluarin atau apa. Masyarakat nangkep nggak nih? Terus ini ceritanya tentang apa? Itu sama kayak yang misalnya dilakukan sama si yang kemarin tuh film KKN Desa Penari kan dia dikeluarin dulu tuh ceritanya itu adalah upaya untuk memperkenalkan IP tersebut agar masyarakat mengenali judul itu. Jadi nggak langsung dibikin gede gitu dan dari situ kita udah tahu marketnya di mana, kita lock di situ, baru kita invest yang lebih gede lagi, ayo develop lagi gitu loh. Jangan develop gede baru nggak berhasil, ya udah kebuang bakar duit banyak dong ini gitu. Anjing ya juga ya, benar juga harus kecil dulu ya. Terus. Nah setelah itu ketahuan sehingga menjadi kedepannya tuh kalau misalnya ke investor jadinya lebih pede gitu lah. Ini udah terbukti nih segini. Mereka kan by data kan. Oh ya udah, yuk nih lagi bakar gitu. Nggak yang langsung bikin gede mal. Nah itu yang selama ini terjadi di kita kan. Misalnya kayak katakanlah production house ya, PH besar-besar di Indonesia kan. Mereka punya pemikiran ya terus aja bikin film yang banyak gitu loh. Misalnya dalam 1 tahun mereka bikin film 10. Mereka bikin langsung 1, 2, 3, tapi nggak dipikirkan strateginya nanti kayak gimana gitu loh. Jadi seringkali 7 itu nggak berhasil, tapi 3 berhasil. Tapi 3 ini udah bisa nutupin semuanya. Nah, kenapa nggak semuanya berhasil? Iya. Paham nggak sih? Iya. Kenapa nggak semuanya berhasil? Jadi bikin 5, tapi 5 semua berhasil gitu. Dengan proses apa ya itu tadi harus kayak validasi dulu. Ini valid nggak nih ide-ide gua nih? Apa kayak impian gua mau bikin ini apa sih? Tujuannya apa? Marketnya kemana? Oh valid nih. Baru tembak lagi. Bikin apa? Video klipnya. Lempar dulu ke masyarakat. Video klip jalan. Wah keren. Kan Yowis Band kayak gitu. Bikin video klip dulu. Oh yang nonton 11 juta lah gitu. Baru kemana-mana sampai ke series gitu. Dari film. Nah gua tuh pernah berantem sama teman gua Bay ya. Prinsipnya. Jadi gini. Dia itu prinsipnya beda banget. Kalau gua
Gua yang kayak gitu sukanya yang 1-2 dulu tapi maksimal ketimbang yang tadi 10, 7 nggak works, 3 akhirnya menutupi yang 7. Jadi teman gue tuh mikirnya gini, mending kita banyakin program jadi kita lempar aja semua program nih semuanya nih. Jadi nanti tinggal netizen yang milih gitu-gitu. Jadi kita lihat etalase kontennya udah banyak dulu nih. Terus gue bilang kalau gue nggak suka yang kayak gitu, kalau gue suka kayak gue berlangganan Netflix karena Stranger Things. Ya walaupun Netflix sudah punya etalase yang banyak di belakang ya, tapi gue akan kayak gitu dulu. Gue akan bikin Stranger Things-nya dulu nih, baru gue mikirin konten-konten yang lain nih, pecahan-pecahannya gitu. Tapi Stranger Things-nya dulu gue perkuat. Nah dia nggak setuju tuh yang kayak gitu-gitu. Gue pernah tuh. Bagus loh tuh padahal. Iya. Maksudnya itu yang benar gitu loh. Maksudnya sekarang gini, kita harus mengkurasi kan, harus dikurasi dulu nih ini. Cocok gak nih, ini bener gak nih gitu kan. Proses kurasinya itu nanti yang akan berimbas ke belakang-belakangan gitu loh. Yang langsung kayak nggak apa-apa bikin yang banyak aja. Ya bikin yang banyak nggak apa-apa, tapi kan waktu, tenaga, pikiran ngapain? Duit dibikin diinvestasikan untuk sesuatu yang akhirnya nggak jadi apa-apa gitu loh. Buang-buang tenaga gitu loh. Jadi ide lo bagus tuh, Mas. Iya anjing. Gua ini nih maksudnya dari kemarin tuh gua selalu nggak ada counternya apa gitu, Bay. Maksudnya tapi pas ketemu lu gue jadi mikir kalau mau gedein IP emang paling bener adalah lempar yang kecil dulu. Maksudnya yang kalau bisa yang low budget dulu tapi high impact gitu. Kita lihat progresnya gimana. Memang nggak bisa instan ya. Kayak kita lihat progresnya mungkin 6 bulan jalan sampai setahun, dia gimana nih? Ada potensi untuk gede nggak? Begitu ini program sudah ada potensi untuk gede, udah trafficnya bagus, mungkin viewersnya nggak begitu banyak ya, mungkin ya. Cuma ada potensi nih disukain sama orang. Komen-komennya juga udah mulai banyak yang bagus-bagus. Berarti kan berpotensi dong. Ya udah jalan terus konsistensi sampai nanti akhirnya mikir yang ngembanginnya kemana gitu, Bay, ya kurang lebih ya. Waduh. Itu enak, jadi enak nariknya gitu loh, Mal. Waduh. Enak jadi kayak ini udah gede, ya udah ditarik derivatifnya kemana, produk turunannya apa gitu. Pantesan kita tuh sering ketemu orang kayak gini, Bay, yang kayak tiba-tiba misalkan di interview orang ada sebuah grup podcast atau apa, ditanya gimana sih awal muasalnya proses kreatifnya sampai bisa jadi besar kayak sekarang. Rata-rata orang kalau jawab gini kan, sebenarnya kita tuh awalnya iseng sih, kayak kita tuh ngelakuin aja gitu, terus tiba-tiba kita nggak tahu kenapa suatu hari ada episode yang bla 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 segala macam booming, kan selalu ada komentar gitu kan. Itu kayaknya karena kepikiran, ya mungkin karena dia tidak langsung memikirkan sesuatu yang besar. Gak by design berarti. Iya, jadi dia cuma ngerjain yang kayak tadi aja, yang kayak gue bikin aja, atau yang kecil-kecil aja, yang low budget atau apa, disukain sama orang. Nah baru pas sudah gede, baru dikembangin kemana-mana. Kayaknya gitu, Bay, ya, kayaknya kalau menurut gue ya. Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Waduh, berarti si Yois Band itu kurang lebih sudah sekarang lu udah terlibat di dalam proses kreatif IP ini dan mengembangkannya. Mengembangkannya terus. Jadi unik tuh Yois Band dan panjang kan. Dan nextnya juga aku pun juga punya IP yang lain yang akan diaktifasi juga gitu loh. Seperti contoh yang baru ini kan, yang Loro Hati ini kan juga adalah sebuah judul yang aktivasinya juga keren juga gitu loh. Di awal kan kami mengetesnya itu dengan MVP-nya adalah karena Loro Hati kan artinya sakit hati ya. Loro ya, Loro Hati. Loro, jadi luru itu 2, loro itu sakit, jadi kayak sakit hati. Sakit hatinya karena ya itulah quarter life crisis di mana kita selalu ditekan, kamu harus jadi ini. Gitu. Nah, Loro Hati, terus kami bikin sebuah akun Instagram @lorohati, di mana isinya adalah ayo curahkan isi loro hati kalian. Booming gitu loh. Jadi anak-anak itu suka kayak. Nah, jadi di situ jadi tempat diskusi. Dan karena kenapa kok rame? Karena aku ayo isi di sini yang banyak. Ntar setiap minggu aku bacain. Aku bikinin video, aku bacain gitu kan, mereka jadi diskusi gitu ya kan. Iya Mas, sama aku juga dipaksa sama bapakku jadi PNS, padahal aku nggak suka jadi PNS, aku penginku ini. Kenapa kita tuh nggak bisa, impian kita nggak bisa kita luapkan ke orang lain gitu loh, ke orang tua kita selalu cenderung disuruh jadi ini. Nah itu jadi kayak forumnya kuat gitu loh. Nah dari situ aku langsung jalan ya udah valid kalau gitu kan, valid udah gitu. Setelah ini udah kelihatan, bikin yang lebih keren lagi, yaitu kemarin kan bikin series juga kan. Iya, series ya. Bikin series itu bisa dibilang series karena ya memang episodik, namun kan gokilnya lagi juga
aku kepikirannya mau ngedisrupt TV. Jadi bagaimana caranya untuk gimana ya ini kalau misalnya kita melihat bahwa wah itu jelek, nggak deh pakai ini aja. Ya itu udah banyak gitu loh. Wah itu jelek, gimana cara memperbaikinya ya gitu loh. Kan jarang gitu loh. Dan masalah kita ke depan semakin dewasa ini adalah ketika kita mikir bahwa kita itu paling kreatif, kita masih kalah Mal. Loh. Ini kreatif nih pasti aku yang paling menang nih. Enggak, masih kalah. Ada orang yang lebih inovatif. Oh ya udah berarti aku harus inovatif nih, ngejar dia. Aku harus inovatif. Ketika inovatif ternyata juga masih kalah. Oh iya. Loh kalah karena kalah dengan orang-orang apa? Orang-orang yang berani mendobrak yaitu orang-orang yang mendisrupsi, disruptif. Jadi kreatif, inovatif, disruptif gitu loh. Jadi yang disruptif sekalian gitu loh. Jadi apa yang patut untuk rombak sekalian kayak Steve Jobs. Ngeyel dia kan. Dulu handphone ya kayak gitu ada tombolnya, musik, ada tombolnya gini. Oh iya itu dulu ya. Dia enggak, dia punya pemikiran HP ya layar doang, gini harus HP kayak gini, ngeyel dia. Tapi justru dia yang bener, yang paling mutakhir, semuanya jadi terdisrupt, malah kacau, malah ngikutin dia. Jadi mampu untuk merubah sistem yang ada, malah orang lain ikut sistem dia gitu loh. Nah itu disebut dengan disruptif. Jadi yang upaya kayak gitu tuh, yang upaya gimana yang mendisrupt TV nih gitu, karena kan ya tontonan kan semakin sekarang kayak gitu-gitu aja gitu loh. Kita dijejelin tontonan yang kayak gitu dan upaya untuk membuat sesuatu yang berbeda kan ya kenapa nggak dikasih panggung gitu loh. Di awal kan masih diremehin kan bahwa yang aku bikin kemarin itu kan Lokadrama kan, membawa nama Lokadrama ini ada sebagai payung sebenarnya. Ini bukan judulnya Loro Ati. Lokadrama ini payungnya. Jadi Lokadrama itu singkatan drama lokal. Kalau sinetron kan sinema elektronik. Iya. Lokadrama ini harus kiasan baru biar lebih fresh, biar lebih dikenal masyarakat, enak gitu loh. Drama lokal dengan konsep benang merahnya tuh selalu kebudayaan yang kita miliki. Nah, untuk di awal ini ya kan Jawa Timur ya saya ya kan. Tapi ke depan Lokadrama bisa juga bahasa full Batak, bahasa full Minahasa, bahasa full Bali gitu bisa aja. Asalkan ada subtitle kan ya sama aja lah. Kita nonton film Korea juga apa kita tahu bahasa Korea ya kan? Iya benar. Nah itu. Nah upaya untuk mendisrupt TV itu tadi dilakukan dengan sangatlah ngeyel. Ngeyel banget malah kayak dikatain kayak ini nggak akan berhasil kamu dengan konsep seperti ini. Karena kami sudah berpuluh-puluh tahun mendapatkan keuntungan dengan cara seperti ini. Episode 1 masukin jurang dong. Masukin jurang, mobilnya meledak. Operasi plastik, ganti orang gitu. Atau kalau gitu bikin salah satu mati lah. Karena ketika salah satu mati itu ratingnya bagus, orang jadi nonton. Enggak Pak, saya percaya dengan cerita saya pengen buktiin ini gini. Ya mal gitu kan. Terus kenapa namanya Lokadrama? Kamu sok-sokan sekali gini. Tapi ya ini upayanya Pak. Di awal kita mau validasi nih gitu. Tapi proses validasinya kok kami ikut-ikutan, jadinya kan ini beban di kami juga kan ya. Memang kan siapa sih yang mau menjalankan sesuatu hal yang baru selama berpuluh-puluh tahun mereka udah nyaman dengan itu gitu loh kan. Jarang banget kan kalau ada orang yang dobrak gitu loh. Dan kemarin singkat cerita pokoknya terjadi dan tayang 30 episode. Kami ya sama Dono Pradana kan as comedy consultant juga di Loro Ati kan, dan bantuin banyak juga ke aku kayak misalnya kan timnya ada 2 tuh nge-directnya, jadi dia bantuin direct juga. Singkat cerita selesai dan jadi gebrakan akhirnya. Episode 1 aja langsung yang selama ini yang kayak gitu tadi nggak aku pakai sama sekali idenya, tapi aku punya ceritaku sendiri. Aku berbekal ceritanya harus kuat gitu loh. Episode 1 aku bagaimana caranya memeluk masyarakat luas, nggak cuma orang berbahasa Jawa saja gitu ya. Yaitu dengan membuat mereka relate dengan ceritanya. Episode 1 itu adalah anak yang dipaksa sama ibunya untuk jadi PNS. Padahal dia itu nggak mau, dia itu desainer bakatnya gitu loh. Karena di PNS itu kayak nih ada duit nih, nyogok sekalian nyogok. Nggak mau gitu. Dia berontak gitu loh. Tanpa ada shoot yang kayak begitu treatmentnya udah beda lah gitu.
Dan langsung kayak di forum itu tadi yang udah dibikin di awal, Lorati ramai dibicarakan. Iya mas aku juga kayak gitu. Ya, jadi ramai gitu loh kayak diskusinya. Jadi komunitinya itu terbentuk akhirnya. Nah kalau komunitinya udah terbentuk, tinggal giring aja kan nih, set. Iya sampai nanti akan ada ujungnya ketemu yang boomingnya ya, gitu. Tapi setidaknya jalan menujunya udah bener dulu nih. Udah ibaratnya udah dikandanginnya ini udah bener nih. Tinggal kita ekspansinya aja nih gitu kan. Iya. Mahal juga episode ini ya. Tapi jelas kapan lu pertama kali kepikiran soal IP ini? Karena kan nggak mungkin pas ke YouTube ataupun kemarin-kemarin kan masih fun-fun aja kan. Kapan lu tiba-tiba kepikiran ide yang kayak sekarang ini, pas kapan ketemu siapa kah atau lu ada peristiwa apa gitu, Bay? Ada. Jadi ya seperti tadi aku bilang bahwa aku sekarang berentitas. Entitasnya namanya Skakorp ya. Jadi di situ ada founder-founder juga yang juga sepemikiran dengan aku dan dia itu melihat semangat aku dan kasihan juga. Ini anak kasihan ya, diinjek-injek mulu dari dulu maksudnya punya ide besar tapi selalu saja yang meraup bukan dia sendiri gitu loh. Yang gitu terus akhirnya dibantuin, ya udah kalau gitu gini aja, idenya kita satuin gini. Nah, pokoknya berimbasnya tuh obrolan semuanya itu adalah ke IP gitu loh. Akhirnya mendalami IP, kayak bisnis IP itu gimana, apa yang dilakukan sama Walt Disney dari dulu. Jadi dia tuh bikin IP dari kartun bisa sampai land itu gimana, jadi yang benar. Jadi yang tangible, jadi yang bisa langsung kayak land gitu loh, padahal intangible kan, gitu kayak nggak bisa dilihat, itu intelektual gitu loh. Itu gimana caranya, ya itu kan dipelajarin semuanya. Gitu ya. Jadi ke depan memang ini yang harus kita lakukan karena kreatif. Ini kita berbicara tentang keseluruhan bangsa kita Indonesia ya. Kenapa kita nggak memikirkan itu dari dulu gitu loh? Karena yang kita lakukan adalah terus-terusan meraup sumber daya alam kita, ya kan? Emas di Papua, ya kan? Minyak bumi itu bakal habis gitu loh. Yang nggak bakal habis itu apa? Sumber daya manusia, karena ide. Nah IP itu bahan bakarnya ya manusianya, idenya gitu loh. Itu yang dilakukan Jepang, itu yang dilakukan Korea, itu yang dilakukan Amerika. Mereka berjualan konten dan mereka hidup dari situ. Jepang Perang Dunia II selesai kan terpuruk dia, Hiroshima Nagasaki hancur di bom atom. Mau jualan apa coba? Jualan Astro Boy, kartun ke Amerika. Di Astro Boy dikasih apa coba? Dikasih budaya mereka. Makan ramen kayak, makan onigiri kayak, makan ini, makan itu. Dan itu menjadi strategi budaya mereka untuk menggaungkan negara mereka gitu loh. Yang awalnya orang menerima negara lain menerima, tontonan anak kecil, ya udah deh tontonin aja. Anak kecil kan bisa jadi gede juga gitu loh. Iya, dan disuguhi ramen dari kecil ya. Iya, 20 tahun kemudian kita udah jadi dewasa kayak gini. Kita dulu nonton Doraemon ada ramen, ada dorayaki. Ketika sekarang di Jakarta ada buka restoran ramen, ya kita makan, kita kenali, cintai, konsumsi. Kita udah mengkonsumsi nih. Jadi kreatif itu adalah lokomotif. Kalau misalnya kereta nih, kepala keretanya tuh itu kreatifnya tuh lokomotifnya untuk menarik apa? Gerbong-gerbong yang lain. Gerbong yang lain itu apa? Ya gerbong ada industri yang lain, ada industri makanan, industri elektronik yang kita punya, industri apa. Tapi ditarik sama kreatif. Itu yang dilakukan Korea juga kan. Kenapa kita sekarang makan kimchi? Sama soju. Minum soju, iya. Karena di Korean drama udah diperkenalkan dan itu malah lebih muda. Nggak yang setua Jepang ya, yang udah mulai dari tahun itu ya. Korea kan baru tahun 92 tuh mulai. Ngapain nih perang mulu sama Korea Utara nih, nggak dapet apa-apa nih. Jepang pinter tuh jualan kreatif, nyoba gitu. Masih kalah sama FC Taiwan. Dulu kan Meteor Garden. Dia mikirin terus gimana caranya ya. Dia punya formula yang pas drama Korea. Dimasukin apa drama Korea? HP-nya. Bisa sebut merek gak? Jangan ya? Ya sebut aja, ini mau ngomong anjing bangsat, sebutin aja semua gak apa-apa. HP-nya Samsung. Iya Samsung. Jadi Samsung yang dari merek yang murah. Hyundai yang merek murah. Sekarang prestige gara-gara apa? Mereka membentuk kreatifnya kan pride-nya gede ya. Kayak sekarang kita
boy band gitu. Siapa yang nggak tahu boy band Korea gitu ya? Iya, BTS apa? BTS itu prestige dan mereka itu karena negaranya juga udah mengatur itu semua. Mereka disuruh ini dong bawa, ini dong bawa. Nah, dia jadi lokomotifnya Mal. Dia bawa apa? Dia bawa kimchi, dia bawa ramen. Ramen apa namanya? Ya makanan Korea lah ya. Kalau makan sin mereka ketika mereka makan selalu antusias. Nah, itu buat kita kayak makanan enak Korea ya, enak ya. Nggak kurun waktu 5 tahun kemudian buka restoran Korea di mana di Jakarta Selatan sinilah. Iya. Laku Mal, karena kita udah dikenali cintai konsumsi. Nah, kebalik yang ke kita adalah kenapa kok bukan kita yang melakukan itu? Nah, itu makanya kita sebagai masyarakat Indonesia kita harus mau belajar dan mau paham akan IP ini, intellectual property, bagaimana bisnisnya, bagaimana cara menghargai IP orang lain. Kita harus nge-license kalau mau memakai, nggak asal langsung jiplak atau apa. Karena dengan masyarakat yang menghargai IP, masyarakat yang paham tentang IP adalah memperlihatkan masyarakat yang berpola pikir tinggi. Jepang tuh sadar IP banget. Kalau mau ada kawinan, yang IO-nya kawinannya atau orang yang kawin itu, dia daftar dulu. Dia izin dulu mau pasang lagu apa aja ya, ke dirjennya apa dia di sana, listnya gitu. Jadi dia bayar dulu. Ntar di nikahan saya muter lagu A B C D E, bayar dulu gitu, meskipun nggak seberapa gitu. Jadi industrinya berputar Mal, nggak ada yang bajak, nggak ada yang ini, jadi berputar semua. Itu Amerika jalan, Hollywoodnya gitu kan ya. Basket apapun itu ya. Nah, basket itu juga jualan IP loh. Iya, NBA-nya kan akhirnya jadi nomor 1 padahal itu Amerika doang. Iya, bener juga. Semua pemain Eropa, semua pemain ini, bahkan ada orang ke Amerika cuma mau nonton basketnya doang. Ada orang ke Amerika cuma mau nonton NFL. Kan dijualan IP itu ya. Iya. Dan tujuannya untuk apa? Menggaungkan negaranya sehingga Anda kenal Amerika lebih dalam. Iya kan? Iya. Dan itu dibiayain sama negara, gelontorin dana gede-gedean. Kalau Jepang itu, ini aku blueprintnya juga sampai tahu kan, aku cari-cari sendiri gitu. Iya, temen di istana atau apa. Iya. Dan itu serem Mal, itu tadi kenali cintai konsumsi. Ini penjajahan era baru. Bagaimana caranya melawan itu ya? Kita nggak apa-apa untuk menikmati. Aku nggak yang di sini bilang bahwa aku anti Korea, aku anti Jepang anime atau apa. Aku nonton semua, aku pencinta anime, aku suka Korean drama, aku suka K-pop juga. Iya. Ya, ketika kita menikmati pula, kenapa kita juga nggak bikin juga gitu, yang kita juga itu saling lempar-lemparan lah, nggak, jangan kita jadi negara yang besar yang kita jadi marketnya doang gitu, yang kita yang beli lagi gitu. Kalau bisa bikin dengan PD, gaungkan gitu loh. Nah, itu yang sekarang lagi itu adalah visi dari kami Skakorp gitu. Sebenarnya itu ya, jadi National gitu ya. Pride. Sebenarnya kalau Indonesia mungkin kalau yang mau di IP-kan ini supaya bisa dijual, kayaknya tuh sejauh ini masih kebudayaan Bali ya yang bisa diiniin banget ya. Maksudnya yang bisa kita, yang kalau tadi based on obrolan kita berdua ya, Bali ini yang paling untuk sekarang ya, di luar Candi Prambanan, Candi Borobudur, apalagi Candi Borobudur udah 7 keajaiban dunia gitu, udah pasti itu IP kita itu ya secara nggak langsung. Tapi kebudayaan Bali, apapun yang ada di Bali apa segala macam, kayaknya itu bisa ya kuat untuk kita gaungkan SDM kita bisa kuat tuh, iya kan? Nah, ini juga berbicara tentang Bali, jadi aku ingat aku pernah ngomong ini. Aku pernah ngomong kan, dan ini rame juga. Aku kan bilang tuh, Indonesia itu random country. Padahal bukan aku yang ngomong. Siapa yang ngomong coba? Justin Bieber. Oke. Justin Bieber 2013 dia pernah main ke Indonesia dan dia bilang Indonesia itu random country. Karena kita nggak ke kanan, kita nggak ke kiri. Dia datang ke Thailand. Dia tahu, tulisannya, ini Thailand. Dia datang ke Jepang, dari tulisannya, dari apa ya, rumah-rumahnya apa, arsiteknya. Ini Jepang gitu loh. Indonesia. Ya ini alfabet. Ya ini macet juga kayak. Terus ini gimana nih, ini negara nih random nih gitu. Random gitu loh. Karena memang kita random. Nah, yang bisa dilihat dari kita adalah Bali. Karena Bali nggak random. Bali dari dulu memegang teguh identitas mereka. Orang lihat ya itu Bali, bangunan itu bangunan Bali itu. Nah, kita kayak Jawa pun gitu. Semakin kesini ya kita lupa dengan kedaerahan kita gitu loh. Nah, oleh karena itu visi yang tadi itu National Pride adalah ya merefresh lagi, jangan malu akan kedaerahan, pakai kedaerahan itu. Jangan malu, jadi justru junjung tinggi gitu loh. Dengan
semangat national pride itu tadi, ya jangan kaget kalau misalnya ke depan juga di Amerika ada angkringan. Ya jangan kaget karena itu terjadi. Jepang juga melakukan 50 tahun lalu, Korea melakukan 30 tahun lalu berhasil. Sekarang di sini ada restoran Korea, ada restoran Jepang, tapi kalau kita mau melakukan dengan benar gitu ya, karena ya kita ini pemerintahnya juga nggak yang support total gitu loh, karena kita masih nggak sadar tentang value akan SDM IP ini ketika dibentuk sangatlah bagus gitu loh. Karena kita kan SDA terus kan, sumber daya alam terus kan yang kita gali gitu loh. Iya, bukan SDM-nya ya. Bukan SDM yang buat bikin IP-nya ini, karena itu murah, enak, cepet, nggak boros, nggak ada penggundulan hutan. Iya. Ini manusia nih, itu yang sekarang valuasi dari Doraemon penjualannya. Iya. Itu mungkin setara sama Freeport. Doraemon. Doraemon, ya. Doraemon doang di satu judul. Satu judul tuh. Dari awal dia ada sampai sekarang. Dari pendapatan merchandise di seluruh dunia ya. Merchandise apa. Sejajar sama sumber daya alam yang akan habis nanti. Itu Doraemon doang nih satu judul. Jepang belum punya One Piece, apa? Ya. One Piece, Pak. Apalagi One Piece, belum One Piece tuh ya. Googling deh pendapatan One Piece dari awal dia sampai ini. Dan itu ke negara juga jatuhnya. Oke, baik. Itu ke negara juga. Pokemon sih yang gede. Pokemon tuh gede, Mang. Pokemon, iya. Karena Pokemon. setiap karakternya kuat dan setiap dia bikin karakter baru. Setiap season kan dia bikin Pokemon baru, dan derivatifnya apa coba? Turunannya. Game itu gila sih. Pendapatan dari game, pendapatan dari merchandise-nya. Dan negara mereka juga ngantongin, karena di awal juga mereka punya strategi budaya, yaitu kalau Jepang nih ya, karena aku tadi bilang kan aku tahu blueprintnya. Jepang itu punya Cool Japan. Cool Japan ini adalah upaya untuk menggaungkan budaya Jepang ke sebanyak-banyaknya negara, dan negara itu mensupport. Jadi kementeriannya tuh duduk bareng mal. Kementerian Industri, gimana caranya gue mikirin jalur industrinya. Kementerian Ekonomi, gue cariin dananya ya. Kementerian apa, mereka duduk bareng. Goalnya itu. Nah kita dari dulu politik 5 tahun. Kita yang jabat sekarang punya kepentingan nextnya pengen jadi presiden. Ketika dia udah 5 tahun kemudian orang baru lagi muncul, beda lagi. Jadi nggak disaklekin ya. Iya. Anjing, ya juga ya. Iya benar ya, maksudnya Pokemon aja bahkan dijadiin IP, maksudnya dibikinin film sama Amerika saking IP-nya udah gede. Itu license-nya. Jadi Power Ranger, tahu nggak? Power Ranger itu Jepang. Iya, Jepang. Iya benar, Power Ranger. Kita tuh kayaknya di film-film kita yang go internasional tuh ya harusnya ada scene angkringan kayak gitu-gitu kayak tuh ya. Jadi scene di The Raid gitu, ada angkringan, harusnya makan dulu angkringan terus aja yang enak gitu. Jadi 5 tahun atau 10 tahun kemudian jangan kaget kalau di New York sana stand hotdognya beberapa ada stand angkringan gitu. Iya ya. Kita justru semua malu, kita justru ke barat-baratan. Maksud gue kayak lebih ke apa istilahnya tuh, scene-nya harus yang barat banget, yang look-nya kayak barat. Padahal semakin Indonesia kita, justru itu yang pembedanya di luar negeri, justru itu yang makin dilirik ya. Iya, lah kalau misalnya ke barat-baratan ya di sana juga udah punya. Yang dilihat orang adalah yang beda kan. Dan yang dilihat orang adalah identitasmu gitu loh. Kamu kemana? Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Makanya Justin Bieber pada waktu itu bikin statement kan random country, dan waktu itu rame kan, dibully sama orang banyak, tapi akhirnya dia minta maaf kan waktu itu. Iya, random country dia bilang. Tapi kayaknya film-film yang film-film award Indonesia sih udah menjual itu ya. Kan gua kan anak IKJ ya. Karena gua anak IKJ, jadi gua tuh deket sama orang seni tari. Jadi gue kan seni pertunjukan teater, satu fakultas lah dengan seni tari ya. Anak tari itu sering banget berangkat ke luar negeri. Pokoknya cewek-cewek ini sama cowok-cowok penari-penari yang di seni tari, jurusan seni tari itu pasti ke Eropa, ke Amerika, apa segala macam. Terus gue bilang kayak, gokil kalian dari nari doang keliling dunia ya, dari nari doang. Nah itu kayaknya tuh itu tuh tujuannya tuh ya. Jadi memperkenalkan budaya Indonesia lewat tarian-tarian kita. Karena kan tarian-tarian ini tuh termasuk IP kita nih. Yang diciptakan dari nenek moyang apa segala macam, ini IP kita. Jadi begitu orang lihat sana, nggak ada di luar negeri orang nari. Nggak ada. Nari yang daerah ya. Kecak atau apa, nggak ada loh, tari piring. Ya, nggak ada.
Ya justru itu yang mereka suka gitu lah. Tapi kenapa kita malah nggak? Ya itu sporadis gitu loh. Itu muncul sendiri-sendiri gitu loh. Nggak yang ada gerakan besar yang dinaungin dan ayo kita titik goalnya itu di mana? Sama kayak Korea, sama kayak Jepang. Kita ada finishnya di mana gitu loh. Kita mau gain apa nih gitu loh. Harusnya dinaungin gitu. Dan itu jangan politik 5 tahunan gitu loh. Harus bener-bener digarap gitu loh. Karena keuntungannya gede banget. Kita lihat Jepang bisa hidup dari situ, Korea bisa hidup dari situ. Nggak, kayaknya mungkin ada orang yang di pemerintahan sekarang atau dimanapun itu berada pemikirannya sama kayak lu, Bay. Cuma entah kenapa ya kepentok sama kepentingan yang lain aja gitu loh, kepentingan individu atau kepentingan sebuah kelompok. Jadi ketahan ini sama kayak gue pernah ngobrol sama teman gue, mau gimana pun nanti kalau gabung pemerintahan dia bersih, gabung pemerintahan udah pasti jadi kotor aja. Itu otomatis kayak secara nggak langsung tiba-tiba jadi cerat, jadi ikut aja gitu, entah korupsi apa tipis-tipis pasti ada aja. Jadi kayaknya mungkin yang berpikiran kayak lo nih ada nih, tapi begitu maju ke dinding pertama udah dihantam. Oke, maju lagi dinding kedua dihantam, sampai dinding ketiga, dinding keempat udahlah ide gagasan gue udah ntar aja jadi gitu, Bay. Makanya kalau di Indonesia kuncinya swasta, yang punya duit juga ya rokok gitu-gitu kan. Iya, harus gitu. Larinya ke sana memang. Iya. Larinya ke sana. Mungkin dari segi pemerintahan minta tolong dong kasih jalan gitu loh, bukain jalan gini. Tapi kalau misalnya dari segi pendanaan, mending minta ke swasta. Dan itu juga lebih nggak ribet gitu loh. Kalau pemerintahan kan ya ada pasal-pasal dan segala macam, takutnya duit negara diselewengin kemana dan segala macam kan ribet juga kan. Ada badan yang bener-bener, dulu kan ada Bekraf tuh, yang sekarang jadi Kemenparekraf. Dulu Bekraf itu adalah harapan semua orang-orang yang juga pingin ayo gaungkan segera gitu loh, biar enak. Jadi dalam negara kalau misalnya mau bantu seniman biar langsung tanpa yang neko-neko gitu loh. Tapi kan sekarang beda lagi, kepentingannya disatuin lagi. Dulu udah kayak gini disatuin lagi. Nah gitu beda lagi gitu loh kayak. Iya beda lagi ya. Nanti ke Paris bilang ke Paris Fashion Week. Ya gitu lah. Ya pokoknya beda lah. Jadi memang sebenarnya mungkin beberapa orang sudah punya gagasan. Gue yakin orang-orang pintar di Indonesia ini adalah dan banyak, dan yang berpikiran kayak lo tuh gue yakin banyak. Cuma kembali lagi kalau udah menyinggung politik, nah itu udah beda kepentingan aja. Udah ada tujuan apa, meraup apa, entah ngambil suara atau apa segala macam, dan itu sudah bukan rahasia umum lagi, Bay. Kalau gagasan kayak kita mungkin kayak gini nih podcast kita nih. Misalkan kita lagi berpodcast nih berdua, obrolan ini netizen terus kayak, ya kenapa negara nggak ngelakukan ini? Mungkin 5 tahun yang lalu sudah ada orang berpikiran kayak lo. Dia udah nyadar bahwa ini jualan IP seni tari ini, jualan IP teater kita, atau jualan IP sesimpel batik, sesimpel bawa batik ke luar negeri, ataupun kayak bawa brand-brand yang asli kita perkenalkan ke luar negeri, film-film award yang Indonesia banget. Kayaknya upaya itu sudah ada ke sana. Cuma entah kenapa ketika ketemu kepentingan politik hilang aja dah. Kayak anjing ya. Maksudnya kayak tiba-tiba ketemu siapa kayak gitu ya. Bagus ya gini. Apa yang bisa dimanfaatkan nih berbagai segala macam. Oke gini. Tapi tiba-tiba di belakangnya siapa? Nah, yang kayak gitunya tuh loh, Bay. Bener sekali. Ya udah. Mau swasta pun kena pemerintah juga. Ya kan? Mau enggak mau, maksudnya nanti ada izin-izin apa? Izinnya. Yang tiba-tiba bersinggungan aja sama pemerintahan. Nah, itu PR kita udah. PR-nya itu doang. Pemerintahannya juga ngelihat chance kan. Gua ambil nih, gua dapat nih gini-gini, dapat suara nih apa? Itu Bay. Siapa dompleng siapa? Dompleng itu doang kita memang ya, maksudnya mungkin di kalau yang tadi lu bilang kan blueprintnya lu pegang. Kalau di Jepang ada gitunya nggak ya, bersinggungan sama pemerintahan atau pemerintahannya support 100%? Support, itu Pak. Doang berarti ya. Support, Pak. Nah itu oleh karena itu mereka meraih goalnya. Ya oleh karena itu One Piece berhasil, Pokemon. Pak, Jepang itu adalah pulau di mana isinya itu orang-orang gila, Pak. Oh iya. Gimana ada orang punya duit ya, lo investor nih. Gue jadi orang yang gilanya ya. Iya. Gue pengen bikin bajak laut, dia tangannya bisa molor, danain gue. Danain. Pokoknya go internasional ya. Ya, go internasional. Gaungkan budaya kita ya, gaungkan. Bawa katana nanti ada. Budaya kita tuh soalnya. Oh ya, samurai, bawa. Danain. Orang gila semua, Pak, itu, Pak.
Gimana? Ayo di Indonesia datang ke kementerian mana deh kayak aku aja datang lihat ini saya punya Yowis Band. Waduh nggak bisa karena negara itu nggak bisa membantu sesuatu yang komersil nanti ujungnya. Film kan komersil Bayu, nanti kita danain jatuhnya ke sini aja di CSR. Aduh nggak jadi apa-apa justru. Aduh CSR lagi PR. Ya maksudnya memang akhirnya ujung-ujungnya itu ya nggak jadi apa-apa aja udah. Padahal kalau misalkan di hal yang sepele ditekunin bener-bener aja, dibiayain bener, disupport bener bisa jadi something ya. Waduh gila. Itu aja sih yang paling, tapi Jepang Korea itu paling berhasil tuh sojunya akhirnya masuk sampai sekarang dijual di kita. Sampai kita juga menikmati gitu ya. Iya olahraga Amerika termasuk brand-brand sepatu atau apapun itu ya yang Amerika banget. Mereka masuk apa segala macam. Bahkan kalau si Eropa pun bentuk IP-nya mungkin dari tim sepak bolanya. Ya, nah itu juga. Iya kan? Mereka berpikirnya IP sepak bolanya itu nggak yang dijual kayak itu berbentuk IP. Jadi dia tuh punya nilai value dan secara ekonomi juga punya nilai ekonomi yang orang itu bisa spend banyak untuk mengeluarkan duit untuk membeli itu gitu loh. Jersey-nya kan orang bangga kan make. Bagaimana caranya mereka membangun image-nya? Bagaimana cara? Itu kan di-maintain mal. Iya, kan mereka sama itu jualan IP. Iya dan itu swasta kebanyakan ya memang ya. Iya emang swasta ya. Jadi kalau menurut lu Bay kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan lah kalau misalkan lu punya uang banyak untuk bisa bikin ini sendiri, pergerakan sendiri, kira-kira apa aja yang lu step by stepnya apa yang mau lakukan Bay sampai akhirnya bisa jualan IP itu tadi Bay di luar negeri Bay. Yowis Band dulu deh, dari Yowis Band ya misalkan studi kasusnya. Apa yang lu persiapkan nih supaya Yowis Band ini bisa go internasional misalkan? Kalau go internasional sih ya syukur-syukur kemarin itu Yowis Band diputer di LA kan. Yeah. Untuk yang pemutaran LAIFF itu. Dan itu juga sebuah apa ya, keren lah gitu ya. Itu kalau misalnya untuk internasional dan juga Yowis Band kemarin ada di OTT yang dia internasional juga gitu loh. Iya. Dan ditonton WTV dan segala macam itu. Iya. Untuk upayanya adalah yaitu tadi kalau misalnya dari startnya kita udah mikirin itu tadi MVP dan segala macam tadi dan terukur gitu ya kan. Iya. Ya kita akan ada di finish yang goalnya yang enak gitu loh, yang memang kita impikan gitu loh. Kan kita impian kita adalah IP ini nggak akan mati, nggak akan lewat gitu aja kan. Iya. Dan selamanya pun juga brandnya itu bisa dijual terus gitu loh. Diturunkan jadi apa, di spin off kan dan segala macam gitu loh, biar nggak mati. Itu kurang lebih itu ya, masih itu ya. Kolaborasikan dengan brand-brand sepatu, brand baju dan segala macam, dan itu udah kejadian kemarin. Ya dikembangin terus. Jadi harus terus dikembangin digembleng terus gitu loh, diperes terus karena memang pada dasarnya ya kayak gitu. Doraemon sampai sekarang kenapa nggak lulus Nobitanya? Diperes terus gitu loh. Iya sampai jadi film, sampai sekarang kita masih nonton filmnya. Kenapa dari dulu kelas 5 SD terus itu nggak ke dewasa. Diperes terus gitu loh kan. Iya. Pokemon juga sama, itu terus gitu kan. Diperes terus ya. Ya harus kayak gitu. Iya harus ya, kurang lebih setidaknya tuh satu, makanya memang kita tuh kalau bikin karya ya Bay ya, maksudnya ini buat semua juga, kayaknya memang perlu kita pikirkan matang-matang dulu satu karya ini sebaik-baiknya. Ya pokoknya semuanya udah matang dulu supaya nanti begitu kita ini tiba-tiba ini sudah jadi sesuatu yang besar teman-teman ya. Jadi ini tuh udah bisa yang tadi kita bahas juga bisa diekspansi kemana-mana. Tapi setidaknya karyanya udah bagus dulu. Kayak Doraemon aja, Nobita dari kelas 5 SD ya akhirnya kelas 5 terus. Tapi kan setidaknya pasti yang orang yang bikin Doraemonnya aja mikirnya udah dari pemikiran panjang gitu loh. Sampai akhirnya jadilah sebuah Doraemon ini, Doraemon jadi IP. Udah dia bisa hidup aja dari Doraemon doang gitu. Makanya memang mungkin kita juga kebanyakan ya kita sering nonton sinetron kita lah Bay ya, yang kayak seolah-olah menyepelekan kesenian ini gitu loh. Kayak tiba-tiba bikin ngasal jadi yang penting dapat duitnya aja, dapat uang dari sponsor ya kan. Padahal ada peluang besar yang Anda bisa dapat 10 kali lipat dari itu kalau melakukan ini, tapi nggak mereka lakuin karena mereka beranggapan bahwa ya cara yang kemarin itu yang paling benar karena aku udah untung besar nih di situ. Loh ada yang bisa untung gede lagi loh, itu contohnya Jepang. Nah proses menyadarkan itu lama Mal. Ini coba aku kasih tahu ya, ini kalau misalnya
kami bikin IP. Ini ada IP Bible. Ya, jadi IP di awal Bible. itu kami merumuskan Bible-nya dulu gitu loh. Jadi nggak yang langsung bikin. Ini di awal itu masih belum tahu nih pemainnya siapa aja. Tapi Bible-nya ini termasuk apa ya? Storyline, terus di karakternya tuh dibentuk gitu loh. Jadi dia goalnya ngapain gitu loh. Ini ada yang namanya archetype gitu loh. Nah, jangan sampai archetype dia tuh nyeleweng dari dianya gitu loh. Misalnya dia ini apa nih? Dia tuh everyman ya kan. Everyman. Jadi archetype dia itu everyman. Jadi jangan sampai dia jadi joker atau apa yang suka ngejoke atau apa. Jadi jalan di situ. Jadi ini dipikirin banget gitu loh. Oh, udah kayak gitu, Bay ya. Iya, jadi dari segi logo bagaimana kita bisa menjual logonya, bagaimana brand ini bisa terus eksis gitu ke depannya gitu loh. Oke. Nah, ini jadi terus sampai di mana ininya jadi patch-nya nih. Jadi ini kolaborasi sama Freddy Killer. Jadi dijual, jadi kayak dia punya nilai ekonomi akhirnya gitu loh. Oh, jadi itu dari Lorowati ini ya, patch itu ya. Iya. Gua kira tadi ini itu anjing apa CDG. Iya, Gua kira anjing ini logo konsepnya CDG. kayak gitu. Iya. Nah, jadi dipikirin dari awal malah, jadi sampai akhirnya nanti derivatifnya juga turun dan ini juga jadi apa namanya? Jadi sesuatu gitu loh ya, kayak yang aku pakai ini gitu loh. Oh, anjing keren banget. Berarti ini apa Bay, sebelum kita udahan Bay, mungkin lu bisa kasih tahu ke netizen juga, ke yang lagi nonton ini sekarang. Ada tipsnya apa nih Bay kalau sebelum membuat karya nih Bay, supaya nanti ke depannya mungkin setelah nonton ini nonton podcast yang episode kali ini, orang bikin karya mungkin lebih hati-hati, lebih proper. Ada tipsnya nggak? Lu kasih tips deh. Itu tadi apa proses aja? Developing IP yang benar dan yang baik dan benar adalah mau mengkurasi dulu, mau itu tadi harus divalidasi dulu. Divalidasi, valid gak nih ide gua nih? Kalau misalnya nggak valid ya kenapa harus spend duit gede buat bikin yang besar baru kita gagal gitu. Ya dari yang kecil dulu aja, gitu kan tahapnya gitu loh. Jadi itu kalau udah valid ya udah. Ini prosesnya kan aktivasinya itu nanti seperti apa? Mau aktivasinya apa? Kalau Lorati kan aktivasinya menjadi film. Kan IP-nya kan kayak Pokemon, aktivasinya di awal kan dia nggak langsung jadi anime. Dia kan jadi game dulu. Atau mau kayak Zelda ya sama sih kayak Pokemon. Zelda kan jadi game dulu, terus jadi ada movie-nya. Jadi ini, nah itu. Nah aktivasinya mau kemana? Oh, aku cuma mau aktivasinya adalah berupa merchandise. Ya udah langsung aktivasi merchandise. Hello Kitty kan aktivasinya dia punya ide, brandnya dia bentuk, ya kan, dia aktivasinya mau ngapain nih Hello Kitty, jadi merchandise dulu kan, dari merchandise rame, dia langsung jadi kartun, jadi aktivasinya mau ternyata ya, tadi, kurasi, validasi, aktivasi, itu harus kalian lakuin. Tamiya ya. Tamiya kan berawal dari mainan doang, terus ketika mainannya rame, orangnya mikir gimana caranya menjual lebih banyak lagi Tamiya ke masyarakat luas. Bikinin aja cerita ada anak yang mainan Tamiya dan dia lari. Itu kan ada kompetisinya. Iya. Itu kan upaya untuk menggembleng lagi biar lebih genjot lagi salesnya gitu loh. Iya. Itu termasuk tuh ya. Kalau Korea mah udah lewat Blackpink, lewat BTS ininya udah gede itu ekspansinya udah. Wah, BTS sudah go internasional. Gila si BTS Pak. Blackpink ya. Itu bentuknya Korea tuh ya nggak kaget ya. Korea ada di titik ini tuh juga melalui fase yang dia tuh dulu dimaki sama Taiwan kan kalah sama EXO. Sama Hong Kong aja jauh Pak. Iya. Hong Kong tuh era-eranya Stephen Chow muda tuh merajai dia. Iya benar. Stephen Chow. Iya benar. Jadi memang itu yang harus dipersiapkan guys. Jadi jangan apa aja tadi, validasi, kurasi di awal. Kurasi, validasi. Terakhir apa tadi? Aktivasi. Jadi itu 3 itu yang paling penting tuh, sama yang tadi apa, kenali. Buat orang yang nonton karya kalian itu, buat mereka mencintai, kenali, mengenal, mereka kan kenal dulu tuh, cintai terus akhirnya konsumsi gitu loh. Nah itu kenali, cintai, konsumsi. Orang yang udah nonton The Boys Band dan udah jatuh cinta sama mereka, kan mereka kan mau beli merchandise-nya juga, mereka kan mau beli komiknya juga. Iya. Kan? Kalau Kemal suka apa misalnya? Suka
IP apa yang sampai ada jadi komik apa kan mau beli terus kan, udah ngefans gimana coba? Iya, One Piece lah. One Piece lah paling gampang lah, mau apapun itu. Apapun udah kita beli lah, sama lah gue juga suka One Piece Pak. Iya makanya, jadi mau apapun itu, bahkan Jepang itu aja ngurusin sampai anthem songnya aja serius ya. Wah. Sampai Naruto gitu-gitu anthem songnya harus harus band yang proper, harus band yang ini. Keren tuh. Karena itu juga dijual. Oh iya, itu udah jadi industrinya. Udah jadi, udah tahu patternnya. Oh mau bikin IP baru. Oh ntar lagunya ini ya. Bagian sana yang bikinin lagu ya. Tolong. Oke. Goalnya apa? Mengerucut apa? National pride. Bagaimana caranya nasionalnya mereka tuh ya pride-nya tuh mereka gemborin. Oleh karena itu samurai mendunia, kimono mendunia. Iya benar. Kan? Bokep Jepang mendunia. Iya itu kan mau nggak? Ya satu-satunya kan lewat Naked Director dia. Naked Director, ayo bikinin IP-nya nih cerita bokep ya Jepang ya kan, lewat dia kerja sama Netflix bikin Naked Director, tak jadi. Gila ini episode mahal juga nih, mantap lah pokoknya. Pokoknya sukses terus Bay buat lu Bay ya. Semoga kedepannya yang lu cita-citakan dan impi-impikan berhasil. Semoga juga setelah episode kali ini mungkin akan banyak kreator-kreator juga yang membanggakan Indonesia di luaran sana, dan gue yakin banyak banget kok yang tidak di blow up sama media padahal mereka berprestasi di luar gitu. Banyak lah kayak gitu-gitu cerita-cerita itu. Nah gue berharap orang-orang yang seperti itu yang berprestasi di luar negeri tapi tidak di blow up media, tapi yang di blow up media kita selalu kontroversi doang. Ya. Semoga itu bisa naik ya Bay ya. Iya, ayo berkumpul lah kita iya. Berkumpul terus kita bikin gerakan yang gede gitu loh sekalian. Iya makanya berkumpul dan semoga tidak ada halangan, tidak terhalang pemerintah dan apa segala macam. Pokoknya semoga disupport, semoga nanti ya kita juga namanya negara berkembang ya. Kalau netizen bilang negara berflower lah. Kita belum ada di taraf pemikiran negara maju gitu. Jadi makanya pelan-pelan semoga kita menjadi yang lebih baik, karena gue yakin kita nggak akan selamanya kayak gini terus Bay. Suatu hari ini kan regenerasi juga pemerintahan kita ya, regenerasi yang umuran kita ini udah mulai tua, udah mulai naik jadi duduk pemerintahan. Gue yakin suatu hari nanti pasti negara kita akan jauh lebih baik ketika anak-anak muda yang sudah tidak punya kepentingan apapun karena mungkin bokapnya udah kaya atau apa segala macam, jadi dia akan bisa membawa negara ini ke arah yang lebih baik gitu Bay. Semoga ada itu. Iya semoga ya. Semua. Jadi itu harapan kita semua. So buat yang udah nonton, pokoknya kalau gue sama Bayu sekali lagi kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Misalnya ada salah informasi, berdua nih sotoy nih, Bayu Skak sotoy banget lu Bay. Langsung di komen aja, jangan diserang, jangan dihujat. Belajar bareng. Kita belajar bareng, kita diskusi lah di kolom komentar. Iya, diskusi di kolom komentar supaya gue juga dan Bayu bisa jadi orang yang lebih baik. Karena gue yakin pemahaman kita ya segini aja nih yang tadi kita bahas nih. Gue yakin yang nonton ada yang lebih hebat lagi pemahamannya. Nah itu lu sharing aja ke gue sama Bayu. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Thank you Bayu Skak sekali lagi. Sampai bertemu di episode selanjutnya guys.